Ya, selamat pagi teman-teman, selamat sore dan mungkin selamat siang begitu ya. Eh, Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan urgensi, visi misi, kedudukan dan ruang lingkup. Nah, teman-teman mungkin sudah membaca prolog di Elena begitu ya, bahwa saat kita atau membicarakan atau membahas tentang urgensi, maka sudut pandangnya ada tiga atau kita bisa melihat urgensi itu dari tiga sudut pandang yang ada begitu. Yang pertama adalah dari sudut pandang pengertian, lalu dari sudut pandang landasan, dan dari sudut pandang peraturan atau tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Nah, dari sudut pandang pengertian sendiri sebenarnya sudah sempat dibahas di pertemuan sebelumnya begitu ya, bahwa bimbingan konseling didefinisikan atau memiliki makna sebagai sebuah upaya untuk membantu siswa sebagai sebuah proses bantuan begitu ya. Bantuan apa begitu ya? Yaitu bantuan untuk mengembangkan potensi peserta didik kita, membantu tugas perkembangan serta membantu terselesaikannya sebuah masalah. Dari situ, mohon maaf, dari situ urgensi dari atau letak atau posisi dari bimbingan konseling bisa kita terjemahkan dengan cukup jelas begitu. Dan dari sisi landasan kita memiliki landasan yuridis, landasan historis, filosofis, landasan psikologis begitu kan, landasan agama dan sebagainya, yang di situ juga menjelaskan bagaimana peranan yang harus dilakukan seorang guru BK serta bagaimana guru BK harus mendasari setiap tindakan atau layanannya seperti apa kepada siswa. Dari situ pula sebenarnya kita mampu untuk menganalisis letak dari urgensi atau kebutuhan atau sebenarnya BK itu di mana sih posisinya dan seperti apa. Contohnya saja dari sisi landasan yuridis terkait dengan kebutuhan pelayanan untuk studi lanjut ya atau membantu siswa merencanakan karir. Bagaimana kalau dari sisi landasan psikologis kita melihat pentingnya pemenuhan tugas perkembangan dalam setiap fase. Lalu dari landasan apa namanya filsafat bagaimana kita melihat fitrah manusia untuk berkembang, fitrah manusia untuk berinteraksi dan sebagainya. Nah, artinya di situ ada nilai-nilai yang tidak bisa diselesaikan atau nilai-nilai yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan konteks pendidikan secara formal saja. Nah, dari tujuan pendidikan sendiri juga dijelaskan bagaimana bahwa tujuan pendidikan tidak hanya berpusat atau fokus kepada pemahaman atau kompetensi akademik, tapi di situ ada kalimat bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa berakhlak mulia dengan ketuhanan, mohon maaf, ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya. Lalu ada berkepribadian dan sebagainya, berpendidikan karakter dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa saat kita melihat tujuan pendidikan, kita melihat bahwa peserta didik di sekolah atau di dunia pendidikan tidak hanya berfokus kepada pemahaman atau penambahan sisi-sisi kognitif, tetapi juga ada sisi-sisi lain, antara lain afeksi dan psikomotorik secara umum ya, dan juga sisi-sisi mental atau psikologis. Nah, peranan urgensi BK ada di situ sebenarnya, membantu ketercapaian tujuan pendidikan dalam aspek non kognitif yang dimana aspek itu sudah dipenuhi atau sudah di apa namanya ditanggung atau menjadi bagian dari tugas guru mapel begitu ya. Nah, BK berada dalam posisi yang lain. Oke, untuk lebih jauh kita akan coba membahas materi ini dengan beberapa asumsi dasar lainnya begitu ya, terkait dengan urgensi, visi misi, kedudukan dan ruang lingkup. Oke, berikutnya, ya, selamat pagi teman-teman. Selanjutnya terkait dengan urgensi, kita masuk dulu ke yang pertama ya, urgensi bimbingan dan konseling. Nah, di sini kita tegaskan beberapa menggunakan kata paradigma ya. Paradigma pelayanan bimbingan dan konseling yaitu berorientasi pada pendekatan komprehensif yang didasarkan kepada upaya pencapaian tugas perkembangan, pengembangan potensi dan pengentasan masalah. Ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal bagaimana tujuan dari bimbingan konseling atau esensi makna dari bimbingan konseling menjadi bagian dari urgensi, yaitu pencapaian tugas perkembangan. Nah, ini kita sudah sempat bahas di materi pengertian ya, bahwa setiap individu selalu memiliki tuntutan atau memiliki harapan perkembangan. Kita kenal dengan istilah tugas perkembangan dalam setiap fase. Nah, ini meliputi berbagai macam aspek yang ada. Nah,
posisi bimbingan dan konseling akan mencoba untuk membantu siswa memenuhi tugas perkembangan dengan asumsi bahwa salah satu asumsinya tugas perkembangan di awal lebih kritis daripada tugas perkembangan berikutnya. Artinya di sini bahwa saat ada tugas perkembangan pada fase atau ada tugas perkembangan pada sebuah tahapan yang apa namanya belum tercapai di tahap sebelumnya, katakanlah anak-anak, maka ini bisa menghambat tugas perkembangan pada fase berikutnya atau remaja. Begitu pula kalau tugas perkembangan pada masa anak-anak ini dicapai dengan baik, maka ini akan mendukung ketercapaian fase berikutnya. Disitulah bagaimana peran BK menjadi pioner atau menjadi pasak begitu ya di dalam mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan mana dari siswa yang menjadi ampuhan begitu yang belum tercapai begitu. Dari situ dari identifikasi yang ada maka BK akan bergerak untuk memprogramkan atau merencanakan berbagai macam layanan di dalam proses membantu tugas perkembangan tercapainya tugas perkembangan tersebut. Yang kedua adalah bagaimana pengembangan potensi. Kita percaya bahwa individu itu unik begitu ya. Saat seseorang bisa A, belum tentu orang yang lain bisa. Atau pada satu sisi orang tertentu mencapai tingkat kemampuan setinggi apa, belum tentu itu dipenuhi oleh individu yang lain seperti itu. Nah, di sini BK mencoba untuk mengoptimalkan ke potensi-potensi yang dimiliki oleh individu tanpa terkecuali, tetapi dengan karakteristik mereka masing-masing. Artinya bimbingan konseling tidak akan menyamakan satu orang dengan orang yang lain. Dan yang terakhir terkait dengan pengentasan masalah, bagaimana konseli atau mohon maaf konselor mencoba untuk membantu konseli membantu mereka di dalam mengentaskan atau sebenarnya kalau tujuan awalnya bukan pada pengentasan ya, tapi lebih pada untuk mencegah timbulnya persoalan-persoalan yang ada seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, saat kita berbicara paradigma, maka kita tidak akan lepas dari sasaran atau apa namanya ya, intervensi gitu ya, intervensi dari pelayanan bimbingan dan konseling. Bagaimana implementasi dari pelayanan diorientasikan kepada upaya memfasilitasi perkembangan atau potensi konseli dari aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Tadi kan dijelaskan di awal begitu ya, mengembangkan setiap potensi secara maksimal. Nah, potensi apa sebenarnya yang menjadi sasaran? Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita berbicara tentang bidang layanan ya, atau berbicara tentang eh, apa namanya cabang-cabang layanan yang bisa diberikan kepada siswa. Kalau kita berbicara tentang aspek pribadi, maka kita akan berbicara tentang pemahaman konsep diri, bagaimana mengenali kemampuan, potensi, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang konteks sosial, maka kita akan berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan di dalam interpersonal gitu ya, atau kebutuhan di dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan sebagainya. Dan kebutuhan belajar di sini sebenarnya bukan hanya dalam konteks akademik yang dimaksud dengan belajar, tetapi lebih kepada bagaimana memahamkan bahwa setiap proses kehidupan atau pengalaman adalah proses belajar itu sendiri. Artinya untuk membentuk sebuah kepribadian, maka proses belajar itu diperlukan. Walaupun dalam konteks BK di pendidikan formal, artinya di sekolah begitu ya, konteks belajar yang dimaksudkan adalah konteks akademik. Nah, seperti itu. Maka tergantung sudut pandangnya dalam pendidikan apa gitu ya. Kalau pendidikan non formal atau pendidikan di komunitas, maka kita berbicara tentang segala proses pengalaman belajar atau pembentukan perilaku yang diproses atau dibentuk karena proses belajar. Sedangkan kalau kita berbicara pada tataran pendidikan formal, maka nanti dalam konteks akademik seperti itu. Dan yang terakhir adalah dalam bidang karir. Nah, karir ini juga maknanya double ya, atau maknanya ganda. Di mana kalau kita berbicara karir, maka cenderung orang akan berpikir tentang job atau vocational, mohon maaf, vocation. Vocational atau job atau dalam bahasa sederhananya pekerjaan begitu ya. Sedangkan yang dimaksud karir lebih kepada pencapaian sukses-sukses di dalam tataran kehidupan, yaitu artinya ya dalam belajar pun itu bagian dari karir. Artinya siswa berkarir sebagai seorang siswa, mahasiswa ya berkarir sebagai seorang mahasiswa. Bahkan kita dengan teman itu juga berkarir sebagaimana seorang
teman. Kalau kita sebagai seorang teman itu tidak keberadaan kita tidak diakui, artinya kita ada yang nggak ngefek, tapi tidak ada juga nggak ngefek begitu ya. Artinya secara karir kita sebagai seorang teman itu dipertanyakan. Kenapa? Karena keberadaan kita tidak memberikan sebuah apa namanya ya, sumbangsih atau menjadi kebutuhan bagi orang lain. Jadi aspek karir dimaknai bukan hanya sekedar job, tetapi pencapaian sukses-sukses di dalam status atau rentang kehidupan kita seperti apa, seperti itu. Nah, terkait dengan visi ya. Jadi kita sederhananya kalau kita bilang visi itu adalah apa sih target atau yang menjadi sasaran dari pelayanan konseling. Ya, ini bahasa sederhana ya, yaitu cash dan casti. Apa itu cash? Yaitu kehidupan efektif sehari-hari. Artinya kalau siswa kita atau individu itu mampu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari mereka secara efektif, artinya terjadi penyesuaian diri yang positif, ada proses untuk belajar yang baik, penyesuaian perilaku dengan lingkungan juga baik, terpenuhi kebutuhannya. Artinya di sini aktivitas sehari-harinya sama sekali tidak ada halangan, efektif begitu. Nah, disitulah tujuannya. Walaupun nanti secara eksplisit detail-detailnya banyak begitu ya, terkait dengan bagaimana visinya untuk memenuhi tugas perkembangan seperti tujuannya begitu ya. Lalu membantu siswa memahamkan dirinya, membantu siswa mengidentifikasi kebutuhannya, membantu siswa untuk mengklarifikasi setiap persoalan dan siapa dirinya, sampai dengan yang paling ujung begitu ya, yaitu membantu siswa melakukan arah diri atau self direction gitu. Tapi pada dasarnya kalau dalam bahasa sederhana yaitu cash, kehidupan efektif sehari-hari, dan teratasinya kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu, casti. Nah, artinya terganggunya itu apa? Ya kalau secara spesifik ada gangguan-gangguan mental atau gangguan-gangguan kecemasan dan sebagainya. Artinya kalau misalkan dia mengalami choice anxiety, kecemasan di dalam memilih, ya berarti kan tidak efektif sehari-hari dia seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi sasaran atau yang menjadi bagian intervensi. Harapannya menjadi cash begitu. Nah, sederhananya seperti itulah kalau kita bilang visinya begitu. Sedangkan misinya adalah karena BK itu tidak pernah lepas dari pendidikan, BK itu bagian dari sistem pendidikan dan masuk di dalam manajemen pendidikan, maka misi yang pertama adalah misi pendidikan. Apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional itu adalah tujuan BK. Apa yang menjadi tujuan pendidikan sebuah lembaga atau institusi, maka itu jadi tujuan BK. Katakanlah kalau kita berbicara tujuan nasional kurikulumnya berubah, maka ya BK mengikuti. Kalaupun misalkan sekolahnya beda, katakanlah di sekolah SMK kecantikan begitu atau SMK perempuan yang isinya perempuan gitu yang nanti kejurusannya itu jurusan kecantikan, tata boga dan sebagainya. Lalu di SMK yang lain, katakanlah SMK yang isinya mesin, teknik dan sebagainya, maka misinya pun berbeda. Kenapa? Karena sasaran pendidikan lembaganya berbeda. Kita tidak bisa memasukkan tujuan bimbingan yang sama dengan setting atau dengan apa namanya dasar pendidikan yang berbeda. Apalagi kalau kita berbicara MA, SMA dan MTS ya, itu tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Maka tujuan pendidikan ini akan menjadi pilar atau menjadi dasar bagaimana tujuan dari bimbingan konseling itu dibentuk. Lalu yang kedua adalah pengembangan. Apa yang dikembangkan? Potensi, kebutuhan, dan sebagainya. Artinya setiap perubahan pendidikan pasti menyebabkan perubahan pengembangan yang ada. Saat zaman berubah, katakanlah zaman saya zaman old begitu ya, dengan zaman teman-teman zaman Z, Alpha dan sebagainya, atau mungkin zaman beta, maka pengembangannya berbeda. Kenapa? Ya bayangkan saja dulu saya tidak ada HP, tidak masalah. Tetapi teman-teman sekarang kalau tidak ada HP bagaimana? Nah, artinya kebutuhan pengembangannya berbeda. Saya kalau tidak ada internet, ya tidak apa-apa begitu ya. Saya dulu sering main ke rumah teman saya tanpa harus kontak HP dulu. Yang penting datang, panggil orangnya. Kalau ada ya kita main, kalau tidak ada ya nggak usah. Nggak jadi begitu ya. It's okay, nggak ada masalah. Walaupun saya harus naik sepeda jauh-jauh ke kampung sebelah. Tapi sekarang dengan adanya HP begitu ya, sama
tetangga saja itu WA-an dulu begitu kan. Ada di rumah enggak begitu kan. Kalau ada baru main, kalau enggak ada ya enggak jadi main. Artinya tingkat kebutuhannya berbeda. Dan hal ini pengembangannya berbeda. Dulu orang belajar lewat buku selesai. Sekarang tidak cukup lewat buku begitu ya. Ada literatur-literatur lain yang harus dimiliki. Nah, artinya di sini tujuan atau misi mengikuti perubahan dari pengembangan kebutuhan yang ada. Dan yang terakhir adalah pengentasan masalah. Jadi memang urutannya itu adalah pendidikan, pengembangan, baru yang terakhir pengentasan masalah. Kenapa? Harapannya kalau kita mencoba menuntaskan atau mencapai misi pendidikan, lalu kita mencoba menuntaskan misi pengembangan, maka pengentasan masalah ini menjadi suplemen, gitu ya. Kenapa? Kalau orang secara pendidikan terbantu, pengembangannya difasilitasi, harapannya masalah tidak perlu ada, begitu. Nah, konteks pengentasan masalah ini menjadi akhir. Kenapa? Karena kalau sudah dua tujuan di atas atau misi di atas ini tercapai, maka nanti yang pengentasan masalah ini diharapkan tidak muncul, gitu ya. Kalaupun muncul, ya ini baru diberikan apa namanya pelayanan sebagaimana kebutuhan yang ada seperti itu. Berikutnya, ini adalah hanya gambaran saja ya, ini gambaran tentang unjuk kerja, bimbingan, dan konseling yang memandirikan. Ini adalah rangkuman bagaimana proses bimbingan konseling secara menyeluruh dilakukan di sekolah, yaitu memahami konseling secara mendalam. Kalau guru mapel memiliki kurikulum, ya di mana kurikulum itu sudah ditentukan dari pusat bahwa capaian kompetensi dasar untuk kelas A, kelas 1 itu berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, dengan rinciannya, maka kalau di BK itu tidak ada, gitu ya. Semua itu tidak ada. Maka bagaimana BK memberi layanan harus didasari tentang terkait dengan pemahaman peserta didik. Semakin mendalam konselor memahami peserta didik dengan baik, maka program atau layanan yang diberikan akan semakin baik. Asumsinya seperti itu. Ya, biasanya kita tidak mungkin memberi orang minum kalau kita tidak tahu dia butuh minum atau tidak, kan seperti itu. Maka sebaik apa kita mengetahui tingkat haus dari seorang siswa, maka kita semakin tepat seberapa liter air yang akan kita berikan. Asumsinya seperti itu, asumsi sederhananya. Maka konsep yang pertama harus dipenuhi adalah upaya untuk memahami peserta didik secara menyeluruh dan mendalam. Lalu yang kedua adalah bukan untuk membuat mereka menjadi orang yang senang menerima layanan BK lalu tergantung kepada BK, tetapi layanan harus diorientasikan kepada memandirikan. Jadi kata yang menjadi posisi apa namanya acuan di sini adalah kata ini ya, memandirikan, begitu ya, memandirikan. Nah, karena di sini konsepnya adalah bagaimana harapannya siswa itu kalau dia terbantu, maka selanjutnya dia apa namanya mampu mengidentifikasi, oh kalau saya punya masalah seperti ini, kebutuhan saya seperti apa, solusi yang bisa diambil bagaimana. Nah, ini yang dibutuhkan. Bukan seperti dokter yang mohon maaf ya, bukan saya mendiskreditkan profesi dokter, tetapi kalau dokter itu sakit, maka setelah sakit diberi obat, sembuh, kalau sakit lagi minta obat, kan seperti itu pasiennya. Nah, harapannya kalau BK tidak, ada orang punya masalah, dibantu, terentaskan, besok kalau punya masalah, dia nggak perlu datang lagi ke BK, seperti itu harapannya. Dan yang ketiga adalah menguasai landasan teoritik. Kenapa perlu menguasai landasan teoritik? Bahasanya adalah kita memang paham siswa kita seperti apa, kita tahu layanan yang kita berikan itu harus bagaimana memandirikan, maka selanjutnya bagaimana cara kita untuk melakukan itu. Nah, tidak ada praktik yang benar kalau tidak didukung dengan sebuah kajian atau konsep dasar yang jelas. Maka konteks dalam ini adalah sebagai apa namanya posisinya eh, sok, kalau orang Jawa bilang itu soko guru gitu ya. Artinya yang menopang bagaimana praktik itu akan berjalan, yang membatasi bagaimana, yang mengatur serta bagaimana apa namanya ya, menyesuaikan prosedur-prosedur yang dimiliki seperti itu di dalam membantu siswa dengan baik. Harapannya saat ada konteks apa namanya konsep yang jelas,
maka pelayanan pun dapat diberikan dengan lebih bertanggung jawab. Dan yang terakhir, tentunya menjadi cita-cita bersama setiap tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan. Karena apa? Harapannya adalah bukan menjadi hanya bahasanya saya punya masalah, dibantu, selesai. Ya sudah, berhenti di situ. Enggak, begitu ya. Harapannya berkelanjutan dalam hal ini adalah apa yang kita pelajari saat ini itu menjadi dasar bagaimana kita berperilaku atau bertindak di konteks-konteks apa namanya masalah atau konteks-konteks apa namanya situasi, problematika, kondisi yang ada di depan. Maksudnya di depan itu di masa depan begitu ya. Artinya di sini ada kesinambungan yang jelas begitu, bukan hanya untuk sekarang saja tetapi juga untuk yang akan datang. Nah, ini hanya penjelasan singkat saja posisi secara undang-undang ya. Ini masih di urgensi sebenarnya. Yaitu bagaimana kalau kita berbicara di sini ini KTSP ya. Ini KTSP, yang ini kurikulum pengembangan diri. Nah, ini pengembang PD ya, kurikulum pengembangan diri. Ini di kurikulum 2013 ada begitu ya. Bahwa di sini secara di apa namanya di plot-plot begitu ya, artinya secara manajerial begitu ya, bahwa sekolah, jadi ini lingkaran sekolah, jadi ini lingkaran sekolah dibagi menjadi 3 aspek, yaitu manajemen dan supervisi. Ini wilayahnya TU dan juga manajemen. Manajemen itu mulai kepala sekolah, wakasek gitu ya, dan sebagainya. Lalu di sini adalah guru bidang studi, dan disinilah BK posisinya. Artinya di sini apa? Kalau manajemen berbicara tentang aspek-aspek kebutuhan secara sistemik, guru berbicara tentang pembelajaran yang mendidik, sedangkan BK itu memandirikan. Nah, konteksnya di situ. Harapannya kalau 3 wilayah ini diberikan dengan baik, maka tujuan perkembangan ini nanti terpenuhi dengan baik. Nah, asumsinya ke sana. Artinya apa? Saat kita berbicara tentang tujuan pendidikan, tidak bisa hanya berbicara tentang seberapa baik manajemen sekolahnya, atau seberapa pintar guru dalam mengajar, atau seberapa baik layanan konseling itu diberikan. Tidak, tetapi harus 3 unsur ini dipenuhi dengan tepat. Inilah posisi BK, penegasan posisi BK di dalam satuan pendidikan. Artinya 3 komponen ini seperti 3 komponen sistem yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Nah, dalam implementasinya ini dijelaskan seperti ini. Bagaimana ada muatan lokal, ada kelompok mata pelajaran, materi pengembangan diri. Nah, di sini BK berada. Nah, ini BK di sini. Terus di sini guru mapel ya. Nah, di sini guru mapel. Nah, ini guru mapel. Nah, ini kalau ini guru tambah bisa guru mapel yang muatan lokal, atau mungkin guru bidang spesifik tertentu untuk menambah keterampilan siswa. Nah, ini dijelaskan di Permendikmas nomor 23 tahun 2006. Nah, ini adalah 3 bidang layanan yang biasa tadi dijelaskan ya. Jadi aspeknya ada kurikulum dan pengajaran, ini meliputi bentuk pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran. Jadi bahasanya BK itu juga memiliki peranan di dalam proses pengembangan kurikulum seperti apa, menyisipkan nilai-nilai, menyisipkan pendidikan-pendidikan karakter dan sebagainya. Artinya bimbingan konseling harusnya bisa bekerja sama dengan guru, ya, bekerja sama dengan guru untuk secara apa namanya kolaboratif gitu ya, memberikan pelayanan bersama untuk memenuhi tugas yang ada. Karena apa? Karena memang kalau ini jalannya, walaupun memang tujuannya sama, tapi kalau jalannya sendiri-sendiri, itu nanti akan ada posisi di mana tidak terjadi kesamaan persepsi begitu ya. Dan khawatirnya nanti ini jadi bias pada diri siswa. Maka dalam konteks ini kurikulum bimbingan konseling juga masuk dalam konteks kurikulum dengan cara kolaboratif atau inklusi di dalam mata pelajaran. Lalu materi bimbingan konseling yang
mandiri atau artinya diberikan langsung oleh guru BK-nya, dan yang kedua adalah berperan dalam konteks manajemen dan supervisi. Kalau di sini ini kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai macam pemangku kebijakan atau pemangku wewenang seperti itu ya. Ini hanya 3 bidang. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Nah, ini trilogi profesi. Dasar keilmuannya adalah memberikan dasar landasan bagi calon tenaga profesional dalam wawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai berkenaan dengan profesi yang dimaksud. Dasar keilmuan BK itu adalah ilmu pendidikan dan psikologi. Nah, kalau ditanya posisinya di mana? Ya, kalau dari sisi posisi maka posisinya di sini. Psikologi yang dibalut pendidikan, dasar keilmuan. Lalu substansi keilmuannya apa? Substansi keilmuan adalah praktik spesifik, yaitu pembelajaran pengembangan diri. Nah, jadi bukan pembelajaran mata pelajaran ya, tapi pembelajaran pengembangan diri. Sasarannya ini menjadi sasaran praktik. Ya. Jadi praktik spesifiknya apa? Yaitu pembelajaran pengembangan diri. Nah, sedangkan praktik profesionalnya apa? Ya ini pelayanan secara tepat, gitu ya. Nah, pelayanan secara tepat, yaitu menggunakan teknik dan dasar keilmuan. Ini yang kadang-kala menjadi apa ya, celoteh ya, atau menjadi guyonan gitu ya. Kadang-kala kan ditanya, kalau guru matematika bisa apa? Ya bisa ngajar matematika. Yang dipelajari apa? Pitagoras dan sebagainya. Lalu buat apa mempelajari itu? Ya biar guru matematika bisa mengajarkan Pitagoras, bisa mengajarkan sin kostan kepada siswanya. Nah, kalau BK apa? Ya BK bisa konseling, bisa mendengarkan orang berkeluh kesah, membantu. Nanti kalau ditanya orang, aku juga bisa kalau cuman begitu. Oh, mohon maaf, dasar keilmuannya beda. Kamu mungkin bisa membantu orang, tapi dengan cara bukan BK. Lah kami membantu dengan cara BK. Kenapa? Karena kami punya dasar keilmuan secara pendidikan maupun psikologis gitu. Lah emang yang dipelajari apa? Ya macam-macam ya, tugas perkembangan, teknik konseling, strategi konseling, pendekatan konseling dan sebagainya. Cuman bedanya kalau matematika belajar sin konstan, trigonometri terus diajarkan ke siswa, kalau BK mempelajari itu semua untuk dirinya sendiri. Jadi kita bahasanya saya mempelajari pendekatan konseling biar saya bisa mengkonseling, bukan terus saya mengajarkan siswa tentang konseling, itu tidak. Nah, itu bedanya di situ dalam konteks penjelasan secara sederhana gitu ya. Nah, ini tingkat pelayanan. Jadi pelayanan itu dibagi menjadi 3 level ya, secara tidak langsung. Yang pertama adalah pelayanan dasar, lalu yang kedua adalah pelayanan pra-konseling, dan yang ketiga adalah pelayanan terapeutik. Nah, penjelasannya berikut ya. Nah, kalau pelayanan dasar itu memenuhi kebutuhan dasar peserta didik atau individu agar eksistensi kehidupan dan perkembangannya terjamin. Kondisi ini meliputi kebutuhan fisik, sosial, emosional yang positif dan kondusif. Artinya kalau kita berbicara pelayanan dasar, di sini belum ada sama sekali masalah. Asumsinya adalah mereka butuh dilayani agar secara potensi terkembangkan, secara tugas perkembangan terpenuhi. Nah, seperti itu saja. Dan biasanya kalau pelayanan dasar ini ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya kolaboratif. Nah, mohon maaf, ini agak susah nulisnya ya kalau pakai mouse. Kolaboratif. Nah ya, kolaboratif. Jadi posisi kolaboratif ini dengan siapa ya? Dengan guru mapel, dengan kepala sekolah, dengan tukang kebun. Tukang kebun, iya. Bayangkan aja kalau kita memberi guru mapel saja ya, memberi pendidikan karakter yang begitu baik, tapi saat mereka ketemu tukang kebun, terus mereka mendapatkan contoh yang buruk atau model yang buruk, ya kan pelajarannya jadi mentah lagi. Artinya di sini pelayanan dasar itu melibatkan berbagai macam aspek dan berbagai macam peran masyarakat yang ada di sekitar sekolah untuk membantu menjadi sebuah figur ya, atau disetting gitu ya, menjadi masyarakat percontohan bagi siswa bagaimana berperilaku dengan baik, kan semacam itu. Ini konsep pelayanan dasar. Karena memang sasarannya adalah membantu memenuhi kebutuhan tugas perkembangan dan pengembangan potensi secara optimal ya, seperti itu. Jadi belum ada sama sekali belum ada masalah.
Sedangkan untuk pelayanan pra-konseling, yang dimaksudkan di sini berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Artinya di sini dikhawatirkan kalau tidak segera dibantu atau tidak segera diberikan pelayanan begitu akan menimbulkan masalah-masalah atau akan memunculkan masalah-masalah baru. Nah, asumsinya seperti itu. Jadi prakonseling memang belum sepenuhnya muncul masalah tetapi beresiko untuk menimbulkan atau memicu sebuah masalah. Konteksnya ke sana. Nah, dalam hal ini biasanya masih ada sisi kolaborasi dengan guru, tetapi di sisi lain kadangkala ditangani langsung oleh konselor, walaupun layanan-layanan sifatnya masih belum spesifik mengintervensi pada masalah tertentu. Sedangkan untuk pelayanan terapeutik ini sudah pure ada masalah, artinya sudah dideteksi atau diidentifikasi adanya sebuah masalah. Nah, dalam konteks ini pelayanan dilakukan murni oleh konselor, begitu ya. Kalaupun yang membantu mengidentifikasi atau peranan guru adalah membantu mengidentifikasi untuk mendeteksi sebuah masalah, tetapi secara pelayanan atau secara uh, upaya untuk membantu mengentaskan masalah ini diambil atau dilakukan oleh konselor secara langsung. Nah, seperti itu yang bisa kita bahas pada sesi ini terkait dengan urgensi, visi misi, kedudukan dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah begitu ya. Nah, di video yang berada di berikutnya juga akan dijelaskan secara singkat begitu ya bagaimana proses pelayanan bimbingan dan urgensi dari posisi setiap guru, ya, urgensi dari posisi guru di dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi guru itu melakukan apa, kalau konselor bagaimana. Nah, guru bergerak di bidang apa, konselor bergerak di bidang apa. Artinya urgensi yang menjelaskan keterikatan atau kesinambungan antara peran guru dan konselor di dalam memenuhi tujuan pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, ketemu lagi di sesi atau di topik berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Saya cukupkan, selamat siang dan sampai ketemu kembali.